Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sarawak, di Sabah, di Kuala Lumpur, di Singapura, di Kamboja, dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan yang kami rasakan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, berkat baru daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas, kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dan 20. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Puji Tuhan. Saudaraku, hal utama orang yang hidup di dalam Kristus adalah tidak lagi memiliki keinginan-keinginan dari dan untuk dirinya sendiri. Apakah mungkin orang tidak memiliki keinginan, saudara? Setiap orang pasti memiliki keinginan, tetapi maksudnya adalah orang yang sudah ditebus dan hidupnya telah dibeli dan dibayar lunas dengan darah Kristus, atau menjadi umat tebusan Tuhan, harus bersedia menanggalkan keinginan diri sendiri, keinginan pribadi, dan menyerahkan segala keinginannya kepada kehendak Kristus. Kata lunas menunjukkan bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, saudara, tetapi sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Karena itu segala keinginan dan cita-cita pribadi kita harus diselaraskan dengan kemauan dan kehendak Tuhan, bukan menurut kemauan dan kehendak kita sendiri. Selama kita masih memiliki keinginan, kehendak, atau agenda hidup pribadi, kita tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Sehingga rencana Tuhan tidak akan bisa digenapi seutuhnya. Jika kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, barulah kita mencapai taraf demikian, saudara. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Menjadi milik Kristus berarti segala keinginan diri sendiri sudah disalibkan dengan Kristus, saudara. Jadi, hidup di dalam Kristus itu ada harga yang harus dibayar. Banyak hal yang harus ditanggalkan dan dilepaskan. Hal inilah yang disebut menanggalkan beban dan dosa. Firman Tuhan berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, menanggalkan beban dan dosa artinya melepaskan semua keterikatan dengan kesenangan dunia dan keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lalu kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya, kita menjadikan Kristus sebagai teladan hidup, saudara. Tidak ada cara lain untuk bisa menyenangkan hati Tuhan selain kita harus mematikan segala keinginan diri sendiri, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dan hidup hanya melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku, sebagai orang percaya, hidup kita ini milik Kristus. Firman Tuhan jelas berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena kita ini milik Kristus, maka kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang dunia. Jadi harus ada tanda yang menunjukkan bahwa kita ini milik Tuhan. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan,
pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara, pada masa akhir zaman, Tuhan akan mengadakan pemisahan antara orang benar dan orang fasik, antara gandum dan ilalang. Oleh karena itu, kita harus menunjukkan kualitas hidup yang berbeda dengan dunia ini sebagai tanda bahwa kita adalah milik Tuhan yang seutuhnya. Ayat nats di atas menyatakan bahwa menjadi milik Kristus berarti kita telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tanda nyata kita menjadi milik Tuhan adalah pertama, melalui perkataan kita. Saudara, berhati-hatilah dengan perkataan kita, sebab hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang keluar dari mulut kita haruslah perkataan yang selaras dengan segala firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oleh karena itu, kita harus bisa menahan dan menjaga lidah kita, saudara. Sebab dalam banyak bicara, ada banyak pelanggaran. Kita harus bisa menjadi orang yang bijak. Orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Bagaimana perkataan saudara? Dimanapun dan kapanpun kita tidak boleh menahan ucapan untuk tidak memberitakan firman Tuhan, saudara. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan memberitakan Injil. Yang kedua adalah melalui perbuatan kita. Kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, bisa dibaca semua orang. Perbuatan kita harus meneladani kehidupan Kristus, saudara. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, kita harus bangga karena kita adalah milik Kristus. Karena kita umat kesayangan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan satu hal yang pasti bahwa di dalam kehendak Tuhan untuk kita, hal itu adalah untuk kebaikan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami milik Tuhan. Engkau telah menebus kami dari belenggu dosa dan menjadikan kami milik Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak hidup di luar keinginan Tuhan. Ajar kami hidup selaras dengan segala kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan yang membawa kami kepada seluruh kebenaran dan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan hari ini. Jauhkan kami dari segala macam penyakit. Jauhkan kami dari segala macam malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami. Pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.